Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqana wa ja'alana minal muslimin wa huwa alladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada hari ini Allah memberikan kita nikmatnya yang begitu besar berupa nikmat iman dan Islam, kesehatan dan waktu luang, sehingga kita bisa menyempatkan dan diberikan izin untuk mengikuti pembukaan materi pertama pembukaan program belajar tahsin. Jadi belajar bersama. Jadi antara wali murid SDQ Madani Al-Wasiyah dengan guru-guru tahfidz SDQ Madani Al-Wasiyah. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan lindungan serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan dalam usaha kita dalam memahami ayat-ayat Allah. Dalam hal ini kita belajar untuk memperbaiki bacaan kita agar bacaan tersebut lebih utama, agar bacaan tersebut bisa mendatangkan manfaat yang lebih baik itu kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita di rumah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami memberikan materi pertama, kami akan membacakan dulu apa saja materi yang akan kami berikan dan bagaimana pelaksanaannya, serta manfaat apa saja yang ingin kita capai pada pembelajaran. Yang pertama, materi yang akan kami berikan insya Allah tidak terlalu berat dan sangat ringan untuk diikutin, dan mudah-mudahan materi ini bisa membawa manfaat kepada kita semuanya. Ini yang pertama, muqaddimah pembukaan, insya Allah hari ini kita lakukan. Yang kedua, pengucapan basmalah, isti'adzah dan awal surat. Ini bagaimana kita mengucapkan basmalah, isti'adzah atau ta'awudz dan awal surat. Isti'adzah di sini adalah bacaan ta'awudz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk juga sebelum kita menjelaskan bagaimana pengucapan basmalah, isti'adzah dan awal surat, kami akan mencontohkan pengucapan harokat yang benar, yakni fathah, kasroh dan dhammah. Jadi sebelum kita mengawali basmalah, isti'adzah dan awal surat, insyaallah akan kami sampaikan pengucapan fathah, kasroh dan dhammah. Jadi pengucapan A, I dan U. Kemudian insyaallah kita juga akan mempelajari bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai kita belajar surah Al-Fatihah, insyaallah nanti kita akan ada talaki dan setoran surat-surat pendek. Di sini kami pilihkan dari surah Al-Wasiyah sampai An-Nas. Untuk hafalan dan talaki, insyaallah kita akan mulai dari surat yang paling belakang, yaitu surah An-Nas. Dalam prakteknya insyaallah nanti akan surat per surat, kecuali jika surat tersebut agak panjang, maka kita akan potong menjadi beberapa bagian. Dalam pelaksanaannya, kita semuanya akan memakai grup Telegram, dan sudah kita bentuk grup Telegram, yakni grup belajar tahsin, yang mana pesertanya adalah wali santri SDQ Madani Al-Wasiyah. Dan insyaallah materi akan dikirimkan minimal 1 kali per pekan, 1 kali setiap pekan, apakah itu dalam bentuk voice note atau link video.
Kemudian materi yang dikirimkan, baik itu berupa voice note atau link video, maka materi tersebut harus dipelajari, ya. Peserta mempelajari materi tersebut, kemudian berusaha untuk menirukan sesuai dengan voice note atau video yang dikirim dalam bentuk link, ya. Setelah peserta mempelajari, menirukan, dan siap untuk dikirimkan atau siap untuk direkam, silakan direkam dan diteliti lagi, baru setelah itu dikirimkan ke grup, yakni dikirimkan ke grup belajar tahsin di Telegram. Untuk live Google Meet, insya Allah kita akan adakan setiap akhir bulan, ya. Setiap akhir bulan kita akan adakan live Google Meet untuk membahas materi-materi yang sudah dibagikan dan juga membahas pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya muncul dalam grup. Boleh juga pertanyaan tersebut disampaikan ketika live Google Meet. Kemudian manfaat yang ingin kita raih dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, adanya perbaikan makhorijul huruf. Walaupun tidak banyak makhorijul huruf yang bisa kita perbaiki, minimal ada 1 atau 2 huruf yang sekiranya nanti akan bertambah baik kualitasnya. Ketika huruf tersebut bertambah baik kualitasnya, otomatis bacaan kita secara umum juga insya Allah akan bertambah baik, walaupun itu hanya 1 huruf. Karena dalam bacaan Al-Quran, huruf ini akan terulang dimanapun tempatnya, ya, dimanapun ayat itu ada, huruf-huruf tersebut akan berulang. Ketika ada 1 huruf saja yang bertambah baik kualitasnya, mudah-mudahan bisa menambah kualitas dari bacaan kita sendiri. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah menjadi lebih baik, ya. Jadi ada sesi khusus Al-Fatihah, dan insya Allah nanti peserta akan mengirimkan bacaan Al-Fatihahnya masing-masing dengan ditalaki sebelumnya. Kemudian kami akan perbaiki juga bacaan Al-Fatihah tersebut, selain melalui komentar-komentar di voice note, juga akan kita adakan perbaikan melalui live Google Meet. Kemudian manfaat berikutnya adalah kami semuanya berharap bahwa kita bisa menghafalkan surat-surat pendek, walaupun tidak semuanya, ya. Walaupun tidak semua dari Al-Ghoshiyah sampai An-Nas, ya. Paling tidak ada beberapa surat yang berhasil kita setorkan. Di sini kita tidak memberatkan ayah dan bunda tentang waktunya, bagaimana, kapan harus menghafal, itu semuanya kita kembalikan kepada ayah dan bunda. Ya, 1 pekan insya Allah kita tidak menghafal banyak-banyak, tapi sedikit dan berkualitas. Nah, itu yang kami ingin usahakan, sedikit berkualitas dan bisa dimurojaah, ya, bisa dimurojaah setiap hari, ya. Itu insya Allah lebih bagus, lebih besar manfaatnya daripada kita menghafalkan banyak. Nah, setelah itu lupa. Dan manfaat yang terakhir yang ingin kami dapatkan dalam pembelajaran ini adalah adanya kepercayaan diri dari wali santri, dari ayah dan bunda, ya, dalam mendampingi ananda ketika membaca atau menghafalkan Al-Quran. Karena biasanya orang yang pernah belajar akan bisa mengajarkan, ya. Orang yang belum pernah belajar tentu akan kesulitan bagaimana cara mengajari, karena sama-sama tidak tahu. Jadi minimal pembelajaran yang sedikit ini bisa disampaikan pula kepada ananda di rumah. Ayah dan bunda, berikut kami sampaikan
keutamaan membaca dan belajar Al-Quran secara umum. Yang pertama, membaca Al-Quran ini dan belajar Al-Quran adalah ibadah yang mudah dilakukan namun tinggi nilainya, di mana membaca Al-Quran menurut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hurufnya Allah nilai dengan 10 pahala kebaikan, ya. Dan satu kebaikan dapat menghapuskan satu dosa atau satu keburukan. Setiap kali bertambahnya ayat yang kita baca, maka bertambah pula balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bacaan Al-Quran yang kita baca atau ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Sebagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Selain kita berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah juga memberikan izin kepada Al-Quran untuk menjadi syafaat bagi para pembacanya. Yang ketiga, Allah masukkan orang-orang yang belajar Al-Quran kepada golongan umat yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dalam sesi kali ini juga kami akan sampaikan materi pertama, yakni pengucapan fathah, kasroh, dan dhammah. Apa itu fathah? Fathah yakni adalah membuka dan sedikit melebarkan kedua bibir sehingga membentuk bunyi A. Kami ulangi lagi, fathah adalah membuka dan sedikit melebarkan kedua bibir sehingga membentuk bunyi A. Tidak terlalu lebar dalam membuka, juga tidak terlalu sempit. Jadi pertengahan. Pengucapan fathah yang benar adalah A. Tidak E, juga tidak terlalu tinggi membukanya sehingga bunyinya seperti A, tapi A, cukup A. Yang kedua kasroh, yakni dengan melebarkan sedikit kedua bibir sehingga membentuk bunyi I. Fathah dan kasroh sama dalam lebarnya, lebar antara fathah dan kasroh sama, cuma dia beda dalam pembukanya, beda dalam membuka bibirnya. Jadi I, A, lebar dari fathah dan kasroh adalah sama, I, A. Yang berikutnya adalah dhammah, yakni dengan mengerucutkan kedua bibir, dengan mengerucutkan kedua bibir sehingga membentuk bunyi U. U, ya. Contoh pengucapan isti'adzah, basmalah, dan awal surat kita praktekkan bunyi fathah, kasroh, dan dhammah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, kami ulangi lagi pengucapan fathah, kasroh, dan dhammah pada lafal isti'adzah, basmalah, dan awal surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, demikian materi pengucapan harokat, fathah, kasroh, dan dhammah. Berikutnya kami akan mencoba untuk mengirimkan video pengucapan fathah, kasroh, dan dhammah. Jazakumullah bihtimamikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.